Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PIAU 3 semester 2 akan mempresentasikan materi dengan judul perkembangan kognitif yang disusun oleh Saya Intan Syahadela Sibuan. Saya Niko Mengnandita Darmasanti. Saya Ulfianisa Ansari. Mari kita masuk ke materi pertama. A. Perkembangan kognitif anak usia dini. Definisi kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolahan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori, dan logika berpikir. Perkembangan kemampuan kognitif adalah bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Ini adalah perkembangan aspek-aspek penting pada anak, seperti pengetahuan, kemampuan mengatasi masalah, dan watak yang akan membantu mereka untuk berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Sebagai orang tua, penting membentuk perkembangan kognitif anak sejak ia lahir. Proses ini akan membentuk dasar kesuksesan anak di sekolah dan dalam kehidupannya kelak. B. Teori perkembangan kognitif. A. Jean Piaget. Menurut Piaget, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Sensomotorik usia 0-2 tahun. Kemampuan pada tahap sensomotorik menunjuk pada konsep permenasi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada, meskipun pada waktu itu tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu. Tetapi pada stadium ini, permanen objek belum sempurna. 2. Praoperasional usia 2-7 tahun. Kemampuan pada tahap ini yaitu kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikirnya masih egosentris dan terpusat. 3. Konkret operasional usia 7-11 tahun. Tahap ini mampu berpikir dengan logis maupun konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan juga dapat menghubungkan dimensi ini dengan dimensi yang lain. Kurang egosentris dan belum bisa berpikir abstrak. 4. Formal operasional usia remaja sampai dewasa. Mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. B. Vygotsky. Vygotsky mengemukakan bahwa manusia dilahirkan dengan seperangkat fungsi kognitif dasar, yakni kemampuan memperhatikan, mengamati, dan mengingat. Macam-macam metode yang dapat digunakan untuk pengembangan kognitif anak usia dini, yaitu bermain, pemberian tugas, demonstrasi, tanya jawab, mengucapkan syair, percobaan atau eksperimen, bercerita, karya wisata, dan dramatisasi. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky dipengaruhi oleh 2 tataran, yaitu yang pertama, tataran sosial merupakan tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya. Yang kedua, tataran psikologis berupa ada di dalam orang-orang yang bersangkutan. C. Jerome Bruner. Berbeda dengan Piaget, Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Sehingga, perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu, tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahasa pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya.
Perkembangan kognitif menurut Brunner ada 3 tahap, yaitu 1. Enaktif, usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi dan pengalaman terhadap suatu realita. 2. Ikonik, siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3. Simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor keturunan dapat menentukan bagaimana kemampuan intelektual anak berkembang. Maksudnya, seorang anak kemungkinan akan mempunyai daya pikir yang mirip dengan orang tuanya. 2. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Beberapa lingkungan utama yang dapat mempengaruhi dengan sangat besar adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat tinggal. 3. Faktor keluarga atau kondisi di dalam keluarga juga turut berperan dalam perkembangan ini. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua menjadi faktor pendukung kemampuan kognitif anak untuk berkembang dengan baik. 4. Faktor sekolah merupakan hal terakhir yang juga mempengaruhi kemampuan kognitif anak, sesuai dengan cara mengajar seorang guru. D. Permasalahan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Gangguan kognitif pada anak adalah kondisi yang mempengaruhi keterampilan berpikir pada anak. Anak yang memiliki gangguan kognitif akan memiliki kesulitan dalam ingatan, belajar, dan persepsi. Sebagai orang tua, kita wajib mengetahui jenis gangguan kognitif pada anak agar kita dapat mengetahui kondisi tumbuh kembang anak sejak dini, dan kita dapat mencegah agar tidak mengganggu kehidupannya ketika dewasa nanti. Berikut permasalahan yang terjadi pada perkembangan kognitif anak. 1. Speech delay atau gangguan kognitif pada keterlambatan berbicara. Gangguan kognitif pada anak ini menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata. Salah satu sebabnya yaitu seringnya anak bermain gadget. Tidakkah kita menyadari bahwa gadget menjadi interaksi sosial anak menjadi berkurang, sehingga membentuk pribadi yang cenderung introvert dan individualis? Sedangkan seharusnya anak bisa mengenal dunia bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Dengan begitu, cara tidak langsung, anak belajar berbicara dan segala hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata. Untuk itu, kita sebagai orang tua sebisa mungkin mampu mengontrol dan memberikan pengawasan yang baik terhadap anak. 2. Cognitive delay atau gangguan kognitif pada keterlambatan perkembangan. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Proses perkembangan kognitif memerlukan perkembangan yang optimal. Biasanya, pola perkembangan ini bertahap dari mulai perkembangan motorik kasar, lalu berlanjut pada perkembangan motorik halus. Jika perkembangan otodidak pada anak tidak berkembang dengan baik karena gangguan kognitif, maka hal ini dapat berpengaruh pada keterlambatan kognitif anak. 3. Gangguan kognitif pada anak dalam psikologis. Gangguan ini meliputi perubahan emosi, perilaku, kinerja mental, dan fungsi fisiknya. Permasalahan ini dapat dilatar belakangi oleh sebab-sebab seperti pola pengasuhan yang diberikan ayah dan ibu, masalah keluarga, trauma mendalam, dan lain sebagainya. 4. Gangguan kognitif pada tidur anak. Masalah jam tidur anak yang terlalu panjang atau pendek perlu menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Sebab pada anak dengan masalah kondisi yang kurang baik, pola tidurnya akan bermasalah. Ini dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya hingga dewasa. Jika anak mengalami gangguan ini, maka orang tua harus mampu mengendalikan jam tidur anak sekalipun besok hari libur.
Jadi, perkembangan kognitif pada anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan psikis yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir anak usia dini. Dengan kemampuan berpikirnya, anak usia dini dapat mengeksplorasi dirinya sendiri, orang lain, hewan dan tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan. Berbagai pengetahuan tersebut kemudian digunakan sebagai bekal bagi anak usia dini untuk melangsungkan hidupnya dan menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.